Wah, Mas Nyoman Yudi Kurniawan. Apa kabar Mas Nyoman? Beli, Oh, bilangnya beli. Iya, ya. iya, iya. Nyoman kan Bali ya, ya beli. Apa kabar Beli. beli? Baik. Gimana Wah, kabarnya Pak Istas di sana? baik, sehat-sehat, alhamdulillah. Beli ini oh ya malam-malam di rumah ya, nggak kerja ini ya. Artinya Ya, selama ini work from home kalau siang juga ini. ya karena sejak 5 tahun lalu sudah work from home, jadi ya Oh, sudah oke. sudah terbiasa work from home sejak 2013 lah, 2013 2014. Oke. Artinya perusahaannya dia ada di rumah gitu ya, tidak lagi ikut orang lagi gitu ya. Ya ikut orang nyampur lah, nyampur. Ada Nyampur-nyampur. nyampur-nyampur, ikut orang, wah semua lah dilakukan setelah. Artinya dengan adanya COVID ini nggak ngefek ya, artinya tidak ada perubahan yang signifikan ya. Yang untuk jasa sih ngefek, Tas. Untuk jasa yang berhubungan dengan orang, yang konstruksi dan segala macam pasti Oke. berpengaruh lah gitu. Kalau untuk yang online kayak kamu ini yang sekarang lagi Lagi. in kan, Iya, lagi iya, in. iya, Jadi iya. semua yang eh, tutorial online kayak gitu. Ada juga yang minta apa, tolong ajarin tentang microcontroller lewat Zoom, oke, kayak gitu sih ya. Oh, oke, baik, Lah kayak baik. kamu gitu. Baik, oke. Bli Nyoman Yudi Kurniawan ini adalah seorang tukang solder, artinya ahli Oh, elektronika, microcontroller. Tetapi Bli ini juga ini hobi dengan TV satelit, antena-antena gitu ya. Dan tidak hanya itu, ternyata juga pemerhati sosial media khususnya tentang periklanan di sosial media. Nah, eh, kita kita akan diskusi tentang masalah iklan di sosial media, Bli. Jadi baik. kita kan tahu sendiri bahwa sosial media itu kan adalah tempat bersosial di dunia online, karena mungkin kalau di dunia offline jauh gitu ya, kita nggak tetangga, malah kita lebih dekat dengan orang yang di luar kota atau di luar negeri karena adanya sosial media itu. Iya, ini sosial media ini trennya sejak tahun berapa ya dulu ya? Mungkin ya sekitar sudah lama lah. Ini Friendster. Friendster ya, sejak Friendster, kemudian adanya Facebook dan lain-lain akhirnya ya. Iya. Nah, sekarang ini sosial media ini tidak lagi sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai sarana bersosial ternyata sekarang ini. Sekarang ini saya lihat sosial media itu sudah beralih fungsi. Ya. Tidak lagi tempat berkeluh kesah, tidak hanya untuk berkeluh kesah, tidak hanya untuk bersalam-salaman, say hello, enggak ternyata. Sekarang ini sudah fungsinya sudah berubah. Kita tahu bersama rekan-rekan bahwa contohnya sosial media itu misalnya Facebook, Twitter, Instagram. Sekarang yang ada tambahan ini WhatsApp juga ternyata. Jadi WhatsApp itu ternyata sekarang ada tempat untuk dinding nulis status ya. Itu jadi ya sudah itu kayak ya sosial media juga itu. YouTube, ada lagi WeChat, ada lagi yang Line, wah ada berita di sana, Telegram, wah banyak sekarang ini. Nah, gimana Bli tentang maraknya sosial media ini kenapa ya kira-kira penyebabnya? Begini, sebenarnya kan tujuan dari membuat internet kan nggak gratis sebenarnya. Sesuatu yang ada di internet kan ujung-ujungnya pasti profit oriented sebenarnya. Walaupun awalnya mereka seperti bermain-main kayak YouTube awalnya ya. Kita gila menyediakan harddisk begitu besarnya hanya untuk nyimpen video kan gitu. Dapat uang dari mana? Untuk kan gitu kan awalnya. Iya benar. Nah, kemudian Facebook juga begitu. Dia tuh punya semacam ini plan untuk 20 tahun ke depan itu dia udah tahu gitu loh. Jadi sekitar tahun 2000-an mungkin dia tahu, oh kalau saya bikin sekarang ini kita pancing orang tertarik dengan kita, dengan Facebook maksud saya, atau YouTube waktu zaman tahun 2005 itu, ya
Mereka ambil uangnya ketika 10 tahun kemudian, ketika YouTube mulai menampilkan ads kan gitu. Iya, iya. Facebook Berarti juga ya seperti itu. ada hidden agenda atau ada bisnis jangka panjang sebenarnya, Mbak. Berarti Ya, bisnis jangka panjang. Ya. TikTok, TikTok Ads sekarang ada loh. Kalau Pak Iskas Iya, mau tahu, TikTok Ads sudah muncul sekarang. Jadi iya. orang pertama kan TikTok apain bermain-main aja Kak, kayak nggak ada gunanya, hanya membuang waktu. Akhirnya ketika TikTok mempunyai database yang sudah hampir pengguna berapa ya, bilanglah melebihi negara Indonesia misalnya, berapa 200 juta pengguna seperti itu. Dia punya orang yang sudah database wajah orang, kan TikTok kan face kan yang Iya, ditampilkan iya, kan iya. semua. Face, Dia face. punya data telemetri wajah, jadi data seluruh dunia anak muda loh, umur dari 18 sampai kamu loh, TikTokan Iya, atau mungkin iya, iya, school iya. kan gitu. Dia tinggal mengunduh data ininya aja, data Row-nya ya, wajah metadatanya itu gitu. loh. Wajahnya. Kemudian Iya. dimasukkan dalam big data gitu. Hmm. Nah, dia tahu bahwa nanti suatu saat saya akan mempunyai database yang sangat besar yang nanti saya manfaatkan untuk mengeruk keuntungan lewat ads. Iya, iya, iya. Dijuallah ke produsen atau pemilik produk yang ingin mengiklankan produknya. Nah, itulah Iya, terjadi iya. di Facebook. Iya, iya, Facebook iya. juga kayak gitu. Awalnya ya cuma kita berbagi cerita, berbagi foto, tempat untuk berbagi pengalaman kan gitu. Iya, Gratis lah. malah TikTok itu ada yang ini, donasi-donasi segala itu pakai uangnya TikTok atau bagaimana itu Iya, transfernya? itu ada kan kalau TikTok seingat saya sih dia kan bisa bisa ini kayak semacam sistem reward gitu loh. Hmm, hmm, Kalau Facebook itu sekarang kalau Facebook pertamanya saya sekitar 2 tahun lalu pernah lihat ini hmm. streaming game di Facebook. Jadi orang main game ular, main game PUBG atau apapun. Kemudian pertama ngapain sih orang-orang kok streaming game Hmm, hmm, hmm. di mana di Facebook kan? Iya, iya, iya. Masa dapat uang sih? Terus saya cek di situs-situs anak muda, blognya anak muda. Saya ketik cara mendapatkan uang dari video game di Facebook. Ternyata Facebook itu menyediakan jalan untuk mendapat uang dari dari streaming game itu. Oh. Karena ketika kita streaming game dan viewernya banyak, Hmm. kita mendapatkan suatu privilege. Jadi selamat Anda telah melakukan streaming selama berapa hari berturut-turut dengan view sebanyak berapa ribu syarat minimum ya. Kemudian akan disisipkan iklan di streaming Anda gitu. Kemudian juga bisa ngirim pemirsa dari game stream tadi bisa membelikan bintang sama kayak TikTok gitu. Ya bintang itu semacam reward. Rating. Bukan Gimana? bukan rating. Jadi reward di satu bintang Reward itu ada nilai rupiahnya. uangnya. Iya. Jadi seperti itu. Iya, iya, iya. Yang itu Nah, yang di TikTok itu misalnya, Mbak, tolong cium tembok nanti saya donasi 30K. Itu donasinya lewat uangnya TikTok atau lewat ya transfer ke bank ya? uangnya TikTok. Jadi kayak kreditnya TikTok gitu. Nanti bisa beli Oh. apalah di TikTok gitu. Begitu. Jadi mereka sudah kayak punya currency sendiri. Currency sendiri, iya, 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 TikTok bahaya. punya currency sendiri nanti. Si Facebook kan sebenarnya mau bikin currency sendiri, tapi Nah, karena itu. agak sedikit ditolak, jadi tetap pakai currency internasional, pakai Iya, fiat iya. dia. Jadi pakai ya Kecuali dolar. itu ya, Ya. kecuali yang di Cina itu ya, WeChat itu kan sudah pakai currency sendiri ya. Ya, dia sudah pakai apa namanya? Udah WeChat, lupa nama. WeChat. WeChat kan Alipay, Alipay kan, ya, Alipay, Alipay. Alipay, ya. Iya, 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 Oke. iya. Oke, ini ya selain ini ya, selain iklan, sosial media untuk iklan, ternyata sosial media itu juga untuk ini politik juga ini ya. Jadi bahkan dia menyebabkan demo, bahkan dia menyebabkan revolusi gitu ya. Jadi ini kita tidak hanya membahas tentang sosial media terhadap iklan ya, terhadap bisnis yang
menurut saya itu bisnis yang ecek-ecek gitu ya. Mungkin yang besar ini malah yang direvolusi ini mungkin, tapi kita nggak akan membahas lebih dalam, cuman sekilas saja. Bagaimana pendapat Bli ini tentang sosial media kok dijadikan sarana apa benci-bencian apa kayak apa itu kadrun sama kecebong sama apa itu cebong sama apa tuh lawannya itu ya Cicak, kadal kadal, apa ya? Ya pendukungnya satu ini kan apa cebong satunya kampret kampret dan Nah, cebong kampret lah ya cebong. jadi Dulu itu kan cicak buaya, nah segala macam cicak lah dulu. buaya. Nah, Selalu kayak itu gitu. berarti kan artinya sosial media sudah dipakai untuk urusan politik, sosial media sudah dipakai untuk kampanye, sosial media sudah dipakai untuk bahkan revolusi. Saya baca di berita itu Mesir, Tunisia itu gara-gara Facebook katanya. Juga tentang ini yang kemarin di Amerika itu resist tuh yang rekam itu diuploadnya kemana saya nggak tahu. Itu juga terjadi itu yang apa rasisme itu ya. Kan itu Ya, ada polisi yang kalau yang polisi itu bermacam platform, di YouTube banyak, di Facebook juga banyak, jadi banyak itu kalau nyebarnya yang sangat viral. pembunuhan di mana itu di Australia itu kan dia live ya, dia nembaki orang di masjid itu loh yang di Oh Australia, New ya, Zealand atau mana itu. Jadi dia live di Facebook langsung nembakin. Jadi artinya ini sosial media dijadikan tempat begitu itu gimana, Bi? Pendapatnya, Bi? Oke, jadi seperti ini. Jadi orang itu ketika sudah terjebak lah gitulah, terjebak di suatu sosial media, dia menganggap dunianya itu adalah sosial media. Jadi dunianya itu ya hidupku di sini gitu loh. Jadi ya di sini tempatku berkreasi, tempatku melampiaskan unek-unek. Nah, kalau yang berkreasi sih bagus saja, kalau nyanyi kayak Pak Istas kan nyanyi gitu kan. Jadi orang tahu oh Pak Istas penyanyi juga kan gitu. Kemudian kan jadinya Pak Istas kan seneng kan, wah banyak orang yang bereaksi, aku besok bikin lagi kan kayak gitu. Nah, itu kan semacam ini Facebook dan platform media sosial media itu punya semacam algoritma yang menyajikan apa yang kita suka gitu. Oh. Dia akan menyajikan apa sih kesukaan kita gitu loh. Terus bagaimana dia tahu kesukaan kita apa? Itu dari mana Ya, ya? itu dari perilaku kita di sosial media gitu. Kalau misalnya YouTube ya, kalau kita bahas YouTube. Kalau misalnya saya punya TV Smart TV di rumah. Kemudian saya nyetel lagu-lagunya Ebit G.Ade. Nah, pas lagi seneng lagunya Ebit G.Ade. Nah, tiba-tiba karena YouTube saya itu sinkron dengan HP saya, akunnya, otomatis di YouTube saya yang dimanapun yang akunnya sama, akan layar awal muncul itu adalah Ebit G.Ade gitu. Dia sudah tahu bahwa saya akan mencari video Ebit G.Ade, ya udah ditampilkanlah video Ebit G.Ade di depan wall saya. Gak mungkin saya akan ditampilkan lagu dangdut karena saya nggak pernah lihat dangdut kayak gitu. Oke. Jadi Facebook juga kayak gitu, itu namanya algoritma sederhana lah, paling sederhananya dia ingin menampilkan Facebook dan timnya membuat algoritma sosial media yang lainnya pun ketika Google awalnya muncul, pertamanya hanya search engine kan Google hanya search engine. Kemudian search engine-nya semakin banyak sehingga kalau semakin banyak mereka akan kesulitan menawarkan sesuatu ke orang untuk ketika dia mau Google Ads kan. Iklan yang ada targeted audience itu Google Ads pertamanya, Mas. Jadi Google Ads apa itu? Google Ads sama seperti iklan. Google Ads ketika tahun 2005 lah, 2005. Pertamanya kan Google itu hanya search engine, kita search sesuatu. Nah, Google akhirnya memiliki data yang cukup. Kita kira tahun berapa ya? Tahun 2005-2006 lah. Ketika itu dia udah punya data yang cukup. Si Nyoman ini senangnya search apa sih di Google gitu. Nah, dia punya profil saya, Pak. Isi Istas ini apa sih yang di ini? Kemudian ketika kita buka Google, akan muncul iklan di kanan kirinya yang sesuai dengan apa yang kita suka gitu. Itu sih.
Itu sih pertamanya namanya itu algoritma filter bubble kayak dulu yang kita pernah. Gimana itu? Mungkin dijelaskan. Filter bubble itu apa? Coba dijelaskan. Jadi filter bubble itu istilah lama sebenarnya, istilah lama. Jadi gini ceritanya. Jadi kalau zaman dahulu kala, kalau misalnya orang tua kita itu membeli koran, dia akan beli koran yang itu aja. Memberi koran yang itu aja. Jadi misalnya pertama ketika kita awal pingin membaca misalnya, saya ini hobinya misalnya elektronik. Nah, zaman tahun 90-an saya akan membeli majalah Komputek kan dulu kan, ingat kan? Majalah Komputek, saya akan beli majalah Komputek. Itu aja yang saya baca. Nah, orang yang senang berkebun akan membeli majalah Trubus kan gitu. Nah, itu kita yang menentukan, kita mau membaca apa, kita yang menentukan. Nah, setelah era sosial media, setelah era agak sedikit database-nya sudah banyak, jadi awal pertama kan sama aja, ketika kita ke internet, kita harus mencari sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya tahun 2000-an lah, Yahoo kan, oleh Yahoo. Iya, Yahoo. Ya Yahoo ya, apa yang kita tulis, itu yang muncul kan. Nah, ketika Google, dia punya algoritma khusus yang memang bukan apa yang kita minta aja yang muncul. Dia tahu, oh ini bapak ini suka elektronik. Saya kasihkan iklan dari kalau di luar negeri itu Mouser.com gitu. Nah, Mouser.com itu tempatnya jualan-jualan IC. Pasti ada iklan Mouser.com di hasil search saya gitu. Nah, seperti itulah Facebook juga seperti itu. Facebook itu sekitar tahun 2010 dia mulai menampilkan iklan 2010 2011 2012 lah, dia mulai menemukan iklan. Nah, kalau bisa saya share screen sekarang, bentar, saya share screen, masih disable itu Mas, share screenmu. Sudah. Oke, saya coba share screen, mudah-mudahan lancar. Jadi ketika saya share screen, ini ketika kita lihat ini, nah di sini ini ada iklannya TikTok Ads. Nah, ada kata-kata bersponsor di sini. Malah saya nggak pernah TikTokan sebenarnya aslinya. Cuma nih kalau kita lihat ya, kenapa saya melihat iklan ini? Mengapa saya melihat iklan ini? Oh, bisa diklik ya. Bisa diklik. Nah, TikTok itu menjangkau orang yang menurut Facebook berada di kategori bernama admin halaman Facebook. Maksudnya apa itu? Ya, admin halaman. Ya, ini kayak terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi yang di bawahnya lihat TikTok menjangkau orang-orang yang berbicara bahasa Indonesia gitu. Oke, benar dia. Jadi benar ya. Kemudian TikTok menjangkau orang berusia 22 nggak 55. Oke. Dan lokasinya di Indonesia gitu. Oh, oke. Jadi kalau TikTok pasang iklan di Facebook, dia memilih ini ya, memilih kategori ini ya. Kategori ini dia umum nih. Saya nggak suka TikTok pun. Nah, kategori yang agak sedikit ini sebelah kanan kecil ini ya. Oh, sebelah kanan kecil ini ya. Ini ada tulisannya Raspberry Pi. Iya. Saya lihat iklan ini. Nah, ini Raspberry Pi ini pas cocok dengan saya. Karena saya menjangkau orang yang menurut Facebook terkait dengan Raspberry Pi. Benar. Karena saya kemarin search tentang Raspberry Pi di Facebook. Search-nya di mana? Di Facebook atau di platform lain? Di semua platform yang terhubung dengan Facebook kamu. Nah, itu namanya Facebook Pixeling namanya. Kalau yang tadi TikTok itu TikTok yang menentukan. Jadi TikTok Jadi TikTok yang menentukan apa yang mau diiklankan ke siapa aja. Nah, sedangkan kalau ini yang ini ke barang kita gitu ya. Nah, ini karena ada namanya saya misalnya buka detik.com lah misalnya, detik.com misalnya detik.com. Detik.com. Nah, detik.com ini memasang sebelah kanan kanan atas ini kita bisa lihat. Dia menginstal yang namanya, saya kecilkan dulu ya. Dia menginstal yang namanya Pixel Helper. Saya install sebuah tools dari Google Chrome namanya Facebook Pixel Helper. Jadi melihat apakah halaman ini ada Facebook pixelnya. Nah, ternyata detik.com pun
memasang skripnya Facebook untuk menjaring apakah saya sering buka detik gitu. Tokopedia pun memasang, kalau Tokopedia ya, tokopedia.com. Nah, tokopedia.com. Nah, ini kan sering kita, kalau misalnya ketika kita mencari Tokopedia, search barang, misalnya kita cari panci lah gitu. Tiba-tiba besoknya atau nanti beberapa saat lagi ketika buka Facebook ada iklan Tokopedia yang isinya panci di situ. Iya. Nah, karena Tokopedia memasang pixel juga. Nah, jadi setiap page yang kita view, dia akan di-track sama dia, apa yang kita baca, apa yang kita buka, dan ada skrip khusus yang berbayar. Jadi skrip ini akan menjaring apa yang telah kita buka. Oh, berarti yang TikTok tadi itu TikTok yang bayar ke Facebook, sedangkan yang Raspberry Pi tadi Sama mereka sama juga. bayar. Mereka bayar ke Google-nya kan? Google kan tadi kan nyarinya kan Google. Bukan. Saya nyari Google. Anda kan nyarinya Raspberry Pi di Google, benar nggak? Ya, saya membuka Raspberry Pi di Google, kemudian saya membuka namanya, websitenya kalian lihat. Websitenya. Nah, websitenya PyImageSearch ini. PyImageSearch itu, oke. Ini website pyImageSearch.com. Nah, website PyImageSearch ini bayar ke Facebook gitu ya? Facebook, dan dia menempel kayak semacam Tokopedia tadi, menempel skripnya. Menempel skripnya di sini, menempel skrip. Iya. Nah, nanti Facebook skripnya ini kan menjaring ininya, apa yang setelah saya buka tadi gitu. Tokopedia pun gitu. Tokopedia akan nanti memasang skripnya si Facebook, pixelnya Facebook. Nah, akan dijaring. Saya ini buka apa tadi? Saya nyari panci. Nah, udah. Nanti panci juga. Oh gitu cara mainnya ya. Oke. Seperti itu. Ya makanya kok kalau kita saya buka bukalapak.com cari apa gitu. Terus saya buka Facebook. Loh, kok iklannya Bukalapak yang barang yang tadi kok muncul di benar. Di Facebook. Hampir semua Bukalapak, Shopee, semua ada. Jadi dia menyewa namanya Facebook Pixel istilahnya. Nah, Facebook Pixel. Kemudian ada juga yang ketiga. Jadi pertama itu kan ditentukan sendiri. Facebook Ads. Itu Facebook Ads ya? Ads ya. Iya, Facebook Ads itu. Facebook Ads. Hampir semua mirip-mirip ininya. Skripnya dan perilakunya untuk menjaring itu mirip. Ada yang paling canggih sekarang itu kalau Facebook itu dia memakai algoritma AI-nya dia. Jadi platform AI-nya dia. Jadi AI itu apa? Artificial Intelligence. Ya, artificial intelligence untuk apa itu? Maksudnya apa itu artificial intelligence itu? Jadi gini, misalnya saya sudah berjualan misalnya, Kemudian saya ingin menjaring pelanggan yang mirip pelanggan saya yang sudah berbelanja dan sering berbelanja gitu loh. Jadi kan gini, kalau kita iklan, kadang iklan itu hanya selintas saja gitu loh, selintas. Ada 1.000 orang, yang nyantol belanja hanya 2 orang gitu loh. Di mana menjadikan 2 orang ini menjadi 2.000 gitu loh. Nah, kita suruh si Facebook tolong dong carikan orang yang serupa dengan 2 orang tadi yang telah beli gitu loh. Nah, gitu. Facebook itu sampai secanggih itunya. Tapi Facebook minta data banyak. Kalau kita dulu belajar kecerdasan buatan AI kan gitu. Makin banyak data yang dikasihkan, semakin titis dia gininya mengasihkan. Kira itu caranya Facebook mencari orang yang setipe itu bagaimana? Masa umurnya saja kan enggak kan? Nah, banyak. Jadi gini. Banyak. Gimana itu? Kan gini. Kita harus memasukkan nomor telepon. Oh iya nomor telepon. Betul. Akun Facebooknya, emailnya. Facebook. Iya. Masukkan aja. Misalnya kita punya itu sampai dijual loh, Tas. Data itu sampai dijual. Jadi yang mau beli siapa ya? Data tersebut yang mau beli siapa ya kira-kira? Para seller dunia maya, para all shop yang jualan-jualan itu. Jadi dulu sampai seminar. Online shop ya yang beli ya berarti ya. Online shop yang beli. Jadi online shop pingin nge-boosting jualannya, jadi
reseller itu yang nggak punya barang tapi bisa jualan kan, dia harus kali kan, walaupun untungnya 1.000 rupiah, tapi kan dia mainnya kali kan. Nah, Kali, gimana iya, caranya mencapai kali 100.000 lah misalnya gitu, biar cepat kaya kan gitu. Jadi data ini diperjualbelikan oleh teman-teman saya yang para penggiat Facebook Ads. Dia mengadakan seminar tiap bulan, pertemuan tiap bulan, kemudian seminar yang berbayar pun ada. Jadi ada yang dulunya pemain di Facebook Ads, kemudian kayaknya bukan di Facebook Ads, kayaknya jualan cara berjualan dengan Facebook Ads kayak gitu. Iya, itu mungkin Seminar juga ya. sekarang ya para motivator seminar itu Ya mungkin dia benar, kayaknya dari seperti situ itu. ya. Ya. Saya pernah Sebentar. ikut dan ternyata caranya ya tinggal baca di Facebook juga ada kan gitu, sama aja Iya, iya, sebenarnya. iya. Beli yang tadi lo beli. Bagaimana algoritma Facebook menemukan orang yang setipe, yang sejenis yang membeli barang tadi lo beli itu, masa cukup dengan nomor telepon sama email aja beli? Ya Apa saja? benar, Apalagi? hanya itu, hanya itu, Hah, kok hanya bisa? itu. Karena gini, jadi misalnya saya sekarang sudah jualan lewat Tokopedia gitu kan ya. Tokopedia kan menyertakan nomor telepon, alamat dan segala macam. Saya punya, misalnya saya sudah laku ke 1.000 orang. Kita bikin list dengan menyertakan umur, sampai kita menentukan dia tuh belanja per bulan berapa kayak gitu. Jadi dia sampai ranking yang kamu anggap kayak apa, rankingnya dia ranking yang belanjanya sering kayak gitu. Jadi dari 1.000 orang itu kita kasihkan Facebook dalam bentuk Excel. Dalam bentuk Excel kita upload, nanti muncullah namanya lookalike audience. Jadi pemirsa yang serupa gitu. Gitu ada kalau bisa saya tunjukkan, tapi belum ketemu kayaknya nih kalau di ini, kalau nanti. Wah, menarik sekali nih ya materinya ini Ada ya. di Facebook, kalau seperti cara saya tadi tuh yang klik yang di iklan tadi, nanti ada yang tulisannya ini, pengiklan ingin mencari orang yang serupa dengan pemirsanya gitu. Pemirsanya. Jadi kadang kan bahasa Inggris yang di Indonesia kan jadi kayak agak gini. Jadi namanya look like audience itu. Look like audience. Nah itu tadi yang look like audience tadi loh, algoritma look like-nya itu kayak seperti apa Facebook? Ya algoritmanya kan Facebook tuh ganti-ganti terus loh algoritmanya. Algoritmanya iya. Ya kan kita dulu orang-orang tuh kayak jualan data itu. Jadi jualan data itu tiba-tiba datanya sudah zonk gitu loh. Jadi nggak bisa lagi. Ternyata Facebook tahu, oh data ini dari jual belikan gitu. Iya. Nggak mau kalah mereka. Nggak mau kalah, iya. Iya. Terus apa namanya tentang kecerdasan buatan tadi ya, kecerdasan buatan. Ya tadi kan nyambungnya tentang politik kan. Iya politik gimana tuh? Gimana politik ini? Kalau politik itu sama prinsipnya seperti Google Ads tadi, tapi mungkin saja para politisi itu main lewat belakang. Jadi mereka membeli data yang nggak seperti yang penjual baju, penjual ini beda mungkin. Mungkin dia larinya langsung nelpon si Mark-nya langsung ditelepon. Mark, aku mintain data dong, biar ini kan mungkin gitu kan kerjasamanya level tinggi lah. Kacangan kayak saya yang budgetnya per hari cuma 25.000 gitu loh. Iya. Kan ngiklan itu ada budgetnya, jadi budget. 25. Iya itu yang diwawancara di Deddy Corbuzier itu orang Jogja, UKM katanya. Dia ngomongnya UKM, tapi katanya belanjanya ke Facebook Ads itu 1 M per hari. Itu ya bisa. Dia beli apa itu? Dia bayar untuk kayak gimana? Bayar untuk nge-ads gitu. Enggak, maksudnya layanan apa kok bisa seharga 1 M itu? Hosting sebenarnya. Kan sebenarnya pertama dia bilang jualan panci kan gitu kan. Jualan panci. Ya, jualan panci. Jualan panci. Tiba-tiba saya teliti, oh dia jualan hosting ternyata. Sama memang jualan panci. Kenapa gimana kok? Jualan hosting? Jualan hosting, ada hostingnya juga dia, hosting. Enggak, maksudnya dia kok membayar ke Facebook sebesar 1 M itu loh. Itu beli layanan seperti apa yang dibeli itu? Seperti tadi, look like audience, yang lebih titis lah gitu loh.
Oh, semahal itu ya harganya ya? Semahal itu memang. Kan ada semacam rumusnya. Kalau rumus paling sederhana, kalau kamu iklan 100.000, harapkanlah keuntungan 300.000. Ya, ya. Gitu, 1/3 kalau dulu sih rumus tahun 2000 berapa saya belajar pertama? 2006, 2016, 2016 saya belajar awalnya. Dari temen lah, temen. Pertamanya dia jualan jas hujan. Nah, dia getol banget main Facebook Ads. Sekarang dia jadi motivator FB Ads gitu. Jualannya yang lebih ini. Nah, ini ngomong-ngomong masalah ini apa algoritma ya. Itu kan setiap kan berubah ya algoritma. Misalnya di YouTube itu ya, monetizing itu misalnya dulu dia pakai jumlah subscriber, ternyata sekarang enggak. Sekarang jumlah view. Atau ada minimal subscriber berapa atau minimal view-nya berapa detik sehingga untuk mengatasi clickbait. Jadi orang-orang yang menggunakan clickbait akan kena algoritma itu nggak terhitung monetizing. Ada lagi yang sekarang melihat isi kontennya. Kalau isi kontennya itu hanya nyuruh orang ngasih giveaway atau apa istilahnya sampai sekarang nggak boleh. Nah itu makanya itu kan berubah terus tuh algoritma. Bagaimana itu apa ya? Gimana pendapat beli gimana itu? Seperti berubah terus ya, gimana? Seperti itulah dunia komersialisasi di internet ya seperti itu. Dulu tahun 2010 itu orang-orang itu berbisnisnya di internet itu yang lumayan ramai itu ada jualan domain dulu. Oh ya jualan domain. Jualan domain, jualan AdSense lewat blog dulu kan jadi ya. backlink lah dulu. Kemudian sampai orang berbondong-bondong beli domain ratusan sampai ribuan domain kemudian diisi blog yang nggak tahu isinya yang penting dikunjungi. Yang penting dikunjungi, iklannya ada, PageRank-nya tinggi. Nah, akhirnya kan itu dirubah juga. Dirubah juga akhirnya sampai ya ininya nggak boleh punya domain banyak, terus ada yang account Google-nya di-ban kayak gitu setelah ketahuan ternyata copy paste sampai seperti ini loh, copy paste ke bahasa Jerman, kemudian di copy paste ke bahasa Jepang, copy paste lagi ke bahasa Inggris. Nah, biar jadi nggak terdeteksi sama Google, biar nggak dibilang duplicate konten kayak gitu sampai. Ini pun Facebook, YouTube pun semua kayak gitu, nggak mau dia kalah, nggak mau kalah. Nggak mau gini diakalin, apalagi orang Indonesia kan jago-jago ngakalin. Berarti kalau ada bilang seminar SEO itu sudah nggak laku lagi ya ilmu algoritma yang dipakai zaman dulu dengan sekarang. Ya SEO tahun berapa dulu? SEO tahun 2020 sama 2005 ya jauh beda. Jauh beda. Enggak, artinya SEO itu udah dibuang semua buku-buku tahun 2005 yang ada SEO. Oh iya. Buang. Wow. Jadi rugi ya kalau kita belajar ilmu-ilmu yang berubah-berubah gitu atau gimana? Memang harus berubah terus ya? Ya harusnya sih kita ikut evolve lah kalau mau survive karena memang tujuannya kan mereka kan kalau kelihatan di sisi maksud problemnya mungkin dia sudah merasa kok berkurang ya ini ternyata dijebol sama orang Indonesia, dijual datanya gitu, nah langsung dia nutup kayak gitu, dijual data lookalike-nya, dibikin bisnis, dijual sama pedagang-pedagang Tokopedia ternyata, nah kayak gitu. Nah ini kita evolve terus. Kemudian memang saya itu main Google AdSense itu tahun 2005 awal sekali sama teman-teman. Saya di-ban 12 tahun sama Google. KTP saya itu terdaftar di Google sebagai orang yang ilegal. Jadi tahun 2018 gitu ya? Baru bisa saya monetize blog, YouTube dan segala macam. Sampai saya mendaftar akun Google baru pun ketahuan. Loh, kok bisa tahu dari mana kan? Tahu. Ganti email atau ganti HP kan bisa? Ya ganti email bisa, tapi ketika saya mau monetize AdSense, saya kan menyerahkan KTP kan, KTP orang lain pun ketahuan ketika ada unsur-unsur monetize, mereka akan sedikit know your customer-nya dia gini, sangat detail gitu. Dia mungkin mengecek komputer saya mungkin, ada semacam signatur yang sama ini si Nyoman Yudi nih yang punya komputer nih, yuk kita ban.
Sampai Oh, akhirnya gitu. nyerah, saya nyerah. Ah, udah nggak bisa AdSense lagi, udah. YouTube saya upload aja, cuma nggak sempet nggak bisa dimonetize, bukan nggak bisa dimonetize. Akhirnya yang saya lakukan saya diemin aja. 2018 tiba-tiba menu monetize muncul di ini saya, di akun YouTube, di Gmail saya semua muncul. Wah, berarti saya udah diampuni dari tahun 2005. Oke, oke, oke. Ya. Seperti Kalau itu. pokoknya kalau pengen dapat uang dari sana dicek banget gitu ya. Ya, dicek banget apakah kita melakukan kesalahan, apakah kita pernah mengakali. Mereka kayak semacam dewanya lah, gitu. Iya, iya. Dewa penguasanya. Nah, kita Puasa. nih rakyat jelata ya harus Saya jelas. manut. Iya, iya, ya itu ini bahas masalah dewa, masalah apa raja dan masalah rakyat jelata ini. Ini kan di videonya Mardigu itu kan bilang, wah ini Facebook ini sudah akan ini nih bermain-main bernegara ini, artinya sudah batas negara akan dihilangkan. Mungkin jangan-jangan nanti dia bikin warga negara sendiri, warga negara Facebook atau bikin rule sendiri. Karena dia pun megang datanya semua lebih banyak daripada data yang dipegang oleh sebuah pemerintahan. Misalnya kalau KTP itu hanya megang nama, tanggal lahir, sama alamat. Dia nggak punya nomor telepon lah. Facebook punya gitu kan. Ya Bahkan Facebook Facebook punya fotonya, punya emailnya, punya. foto anakmu dari baru lahir loh, Tas. Nah Foto anakmu dari itulah. lahir sampai nanti sampai umur berapa punya dia loh, lebih lengkap Punya dari negara dia. dia. Nah itu kalau bernegara lebih lengkap daripada pemerintah gitu ya. Itu kalau data apa yang orang-orang yang kena BLT itu kan lebih lengkap Facebook daripada pemerintah kali ya. Benar, Gimana itu? makanya Gimana? dipakai oleh politisi untuk menggiring opini. Gampang kalau Facebook itu. Dulu yang Facebook yang kena kasus itu kan kayak gitu juga. Mereka menjual dari belakang. Jadi menjual dari belakang kemudian ketahuan transaksinya. Nah, sekarang setelah Mardigu pun saya pun pernah lihat videonya tentang currency dan segala macam. Memang Facebook ingin bikin currency sebenarnya memang, dan sah-sah aja karena kenapa PayPal bisa kan sama aja currency PayPal sama currency-nya GoPay misalnya kan sama OPay ya, aja. OVO ya. Kok di apa kalau Gojek itu kan sama aja. Ke Indonesia dia punya data. Dia tahu saya suka makan apa, tahu dia. Dan dia Tahu dia. tahu dia. Nanti kalau mau ngeracun saya dia tahu, oh nanti dia beli ini nih hari ini biasanya dia pasti beli, nah, tahu dia. Jadi kan kayak gitu. Kalau Facebook sih lebih dahsyat lagi karena dia tahu saya tuh kebiasaannya ngapain, jam berapa saya tidur mungkin Facebook tahu. Karena dia karena saya tutup Facebook jam berapa, tahu dia. Dia bangun jam berapa, tahu Facebook. Gampang dari Facebook tuh. Dia lebih ini, oh jam segini sepi, berarti dia nih kerja nih jam segini. Nah, kayak gitu. Nah, si Facebook kalau mau bikin negara sih, kalau buat menurut saya Mardigu sih terlalu ini dia, terlalu berlebihan. Berlebihan ya. Mardigu tuh konten kreator juga, cari uang juga dia Iya. dari sana. Jangan lupa itu, dia konten kreator dan dia motivator seminar juga. Saya dulu jual buku ya, sama ya, jual jual buku. buku, jual. Saya pertama kali lihat Facebooknya dia sekitar tahun lalu, hampir setiap diupload saya nonton, tiba-tiba ada video yang muncul tenggelam. Nah, yang muncul tenggelam itu apa? Iklannya dia, ikut seminar saya dan beli bukunya. Nah, oh jualan lah Bapak. Ternyata saya kira hanya bikin sesuatu yang wow kan, itu pertamanya wah ada orang yang kayak gini ya, berani ya kan gitu, membongkar semuanya. Ternyata jualan juga. Oh iya sama juga ternyata. Sama-sama penjualan juga. Sama penjual, dan penjualnya dia kan gambar-gambarnya dia subliminal apa gitu loh. Jadi di bawah sadar gitu. Ya, memang dia akhirnya dia membuat beberapa orang jadi di bawah sadar percaya. Nah, canggih dia, hebat dia. Itu seperti apa? ESG atau apa ya? Ini ya. Apa Mario Teguh atau apa gitu ya? Ya, benar lah kayak gitu. Benar. Mirip-mirip jualan akhirnya. Ya sah-sah aja sih. Sah-sah aja, nggak masalah. Ya asal jangan sampai percaya 100% lah. Orang namanya orang kan
ada aja salahnya kayak gitu. Jangan Bikin konten mengidolakan yang terlalu. Nah. Dikira hebat semua gitu kan, enggak, itu memang bahkan bisa jadi seorang konten kreator tuh di belakangnya banyak penasehat gitu, artinya kok bisa ada tim, jadi bukan berarti full dari dia semua gitu. Nah, dulu kan Mardigu bilang saya nggak akan pernah melihatkan wajah saya, sekarang wajahnya udah kelihatan, berarti bohong kan dia kan gitu. Ya. Oke, ini pertanyaannya sudah habis ini. Mungkin ada pesan atau ada pesan ditanyakan kepada yang mau melihat video ini misalnya. Ya pesannya sih gini, Facebook, YouTube dan segala macam yang berupa media sosial itu baik sebenarnya. Tujuannya itu lebih mempererat sebenarnya di dunia maya kayak gini. Karena dulu kita nggak nyangka ketika dulu kan kita 5 tahun yang lalu orang bilang Facebook sampai dilarang-larang gitu. Anak kecil jangan main Facebook, jangan main medsos gitu kan. Setelah COVID terjadi apa yang bisa kita lakukan? Ternyata Facebook dan platform media sosial lainnya berguna seperti saat kayak gini. Kayak ketika kita nggak bisa bersosialisasi lewat langsung offline. Nah, ketika ada Facebook dan segala macam, makin lebih dimudahkan. Jadi saya pun kalau nggak ada Facebook nggak akan ketemu Pak Istas kalau sering-sering gitu loh. Susah banget ketemunya saking sibuknya Pak Istas kan gitu kan. Nah kan kayak gitu. Cuma kan kadang abuse dari Facebook itu kan dari diri kita sendiri yang kebanyakan gitu. Jadi abuse-nya tuh kita sering menampilkan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Nah ini loh yang ini lupa saya tanyakan. Perlukah kita memikir akibat gitu loh? Maksudnya perlu, kenapa kita nggak los saja? Alah ngapain pikir-pikir, ini apa adanya gitu? Kenapa nggak gitu? Ya itu kan hak setiap orang. Kalau pandangan saya kan kalau kamu los, orang lain juga los menilai kamu. Jangan marah ketika orang los menilai kamu bahwa kamu itu jelek atau gimana kan gitu. Ya jangan marah ketika kamu los. Oh gitu ya, terima resikonya gitu ya. Harus terima resikonya. Ketika berhati-hati, ya nggak dapat perhatian kamu. Iya betul. Resikonya nggak dapat perhatian. Siapa yang tahu kamu? Kan dibilang orangnya ngilang kan gitu kan. Orangnya ngilang, nggak pernah aktif lagi. Ada orang itu yang anggap internet itu bahaya. Internet itu adalah bahaya. Jangan pernah satupun mengupload gambarmu di sana. Itu ada. Itu bahkan ada kaum atau kepercayaan tertentu yang tidak boleh foto. Tidak boleh kamera tidak boleh foto atau bahkan pakai mukanya tipis nanti. Cadar. Iya, pakai cadar atau apa nggak boleh sama satu pun foto itu dilarang. Resikonya kan ya dia nggak dikenal kan gitu. Artinya ya akhirnya gitu. Gitu ya. Semua ada resikonya ya. Mau loss ada resikonya, mau protect juga ada resikonya gitu. Ya kalau misalnya zaman COVID ini kamu nggak aktif di Facebook, ya orang lost contact banget sama kamu, nggak tahu ke keadaan kamu gimana kan nggak tahu. Iya, karena di kantor nggak ketemu kan, nggak di kantor nggak ketemu kan, di pulang kampung juga nggak pernah kan, nggak bisa, bukan nggak pernah, nggak bisa kan gitu. Jadi itulah ya lakukanlah sesuatu di medsos itu, semuanya di medsos dengan resikomu sendiri, gitu, resiko sendiri dan pikir dulu sebelum posting. Nah itu sih sebenarnya intinya. Atau silakan nggak berpikir tapi ya harus terima resikonya gitu kan? Ya seperti itu resikonya. Resiko nggak terkenal. Nah resiko nggak terkenal. Terkenal tapi dianggap resek kan gitu. Jadi resiko nggak terkenal silakan diterima, resiko terkenal ya silakan diterima kan gitu kan? Iya, jadi kalau YouTuber juga gitu kan, ketika udah terkenal takut kan gitu kan. Ada kan YouTuber yang sekarang lagi nyanyi-nyanyi itu kan gitu. Udah terkenal, view-nya banyak, ternyata takut ya. Ya udah karena kamu sudah dapat uang, dapat ini dari YouTube kan, ya terima aja, gembira aja dong. Toh dapat uang, jangan takut. Ada lagi itu yang ada seorang nenek-nenek yang setiap hari itu merekam kegiatannya nyirami atau masak atau apa gitu gara-gara dikena
netizen haters, Mm. akhirnya dia nggak mau lagi menyentuh sosial media, nggak mau menyentuh lagi internet, saking sakit hatinya. Ya, Tadi kan mungkin dia bisa. belum bisa menerima resikonya terkenal, karena followernya banyak dia. Ya, benar. Seperti itu. Jadi kalau sekalian aja, kalau sudah terkenal ya monetize saja. Iya, sekali monetize saja gitu ya. Monetize saja itu resiko gininya, award-nya ada, reward-nya ada, jadinya mangkelnya jadi terbayarkan dan dengan Iya. ini. Bahkan dijadikan orang psikologi bahwa sebenarnya haters tuh ini menguntungkanmu kan gitu kan, ada di balik Benar. gitu loh. Iya, iya, iya. Karena kalau video yang like-nya banyak, misalnya like-nya 1 juta, like-nya jempol atasnya, jempol thumb down-nya berapa? 200.000 misalnya gitu. Itu pasti sudah terkenal banget itu. Iya, Pasti. Karena memang orang yang nggak suka itu kan sudah nonton video kita. nonton juga. Sudah nonton, sudah ada di uang itu, sudah Iya, lihat iklan kita kan. iya. Nah, udah nggak Iya, masalah menurut saya gitu. Kalau ya, artinya dibaper-baperin sih gitu. iya, Akhirnya. betul setuju itu. Itu kayaknya artis-artis yang sudah terbiasa itu mungkin menjadikan haters sebagai keuntungan bagi dia mungkin malah. Iya, benar. Karena kan yang dicari adalah view time-nya iklannya kan berapa. Bahkan sampai ada yang rela-rela nikah palsu itu kan yang betul-betul. Angel Elga sama siapa itu ya? Ya, itu Vicky. Vicky ya, itu kan artinya sampai mencari haters kan. Yang menurut saya kan itu mencari haters supaya ada ya. Ya, publicity, pansos lah, pansos. Pansos. Baik, Bli, terima kasih banyak waktunya, Bli. Waktunya sudah pertanyaan sudah habis. Terima kasih, Bli. Yuk, silakan lanjut aktivitas ya, mari. Baik.